إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وقال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tiadalah kata yang paling tepat kita ucapkan selain kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Karena Allah telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat kesempatan. Bahkan baju yang kita pakai, tubuh yang lengkap, semua adalah pemberian Allah yang kita harus ucap syukur terhadapnya dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salam dan salawat kita kirimkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikut beliau yang istiqamah di jalannya. Selalu kami sampaikan sabda beliau, apa kata Nabi? Man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyara. Siapa yang bersalawat kepadaku, kata Nabi, satu kali, sallallahu alaihi asyara, maka Allah akan bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saat ini kita ucapkan, Allah sebut nama kita 10 kali sekarang. Tanpa pula sebagai khatib saya berwasiat terutama untuk diri saya pribadi, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada orang yang Allah berikan nikmat, ada orang yang Allah uji. Kita sekarang mungkin memiliki tempat tinggal. Ada yang Allah beri nikmat dengan memiliki kemampuan bisa mempunyai rumah. Allah berikan dia nikmat hingga dia mempunyai rumah yang tenang, terhindar dari panas, dari hujan, dan tempat beristirahat. Ada juga yang Allah beri nikmat bukan berupa rumah, tapi kemampuan untuk menyewa rumah. Akhirnya dia bisa kontrak karena dia belum mampu dalam taraf bisa memiliki rumah. Setidaknya Allah beri dia rezeki untuk bisa menikmati rumah dengan cara mengontrak. Ada juga yang Allah beri nikmat bukan dengan memiliki rumah, bukan dengan ngontrak, tapi memiliki kerabat yang baik, orang-orang yang baik, hingga akhirnya dia bisa menumpang hidup di rumah orang tersebut. Walaupun ada juga yang Allah uji dengan tidak memiliki rumah di dunia, hingga akhirnya terkadang kita lihat dia tinggal di pinggir jalan, di kolong jembatan. Allah uji mereka. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, maka itu perlu kita bersyukur. Namun kita tentu tidak sampai di situ. Kita harus pikirkan bahwa rumah yang kita tempati, tempat tinggal yang kita tempati saat ini, baik itu milik kita, baik itu sewa, baik itu numpang, ataupun yang Allah uji dengan tidak memiliki rumah selama hidupnya, bahwa rumah di dunia itu ada waktunya, ada batasnya. Kapan sampai kita meninggal dunia? Orang yang usianya 50 tahun sudah selesai, sampai 50 tahun dia nikmati rumahnya. Orang yang Allah takdirkan mati ini hari sudah selesai, sampai di situ saja dia nikmati rumahnya. Selanjutnya orang lain yang akan menikmatinya. Yang kita pikirkan, bagaimana kita bisa punya rumah di surga nanti? Apakah kita sudah mempersiapkan rumah untuk di surga nanti? Apakah itu hak milik, sewa, atau apa? Intinya, apakah kita bisa punya rumah di surga nanti? Ternyata ada banyak amalan yang bisa membuat kita memiliki rumah di surga. Pada Jumat kali ini kita hanya akan menyebutkan satu amalan yang kalau kita amalkan, kita bisa memiliki rumah di surga. Ingat, rumah di surga sebaik-baik istana di dunia
itu jauh dengan rumah di surga, sebiji pasir di surga. Pasirnya saja di surga terbuat dari mutiara, intan, zamrud. Masya Allah. Tidak sebanding dengan istana mewah yang ada di dunia ini. Lalu apa amalannya supaya kita bisa memiliki rumah atau istana di surga itu? Amalannya satu, yaitu menjaga salat sunnah rawatib. Apa itu salat sunnah rawatib? Salat sunnah rawatib itu adalah salat sunnah yang kita lakukan sebelum dan sesudah salat wajib, atau kita sebut dengan salat qabliyah, salat ba'diyah. Ini terbagi dua. Ada salat sunnah muakkadah, ada salat sunnah ghairu muakkadah. Ada yang sangat ditekankan oleh Nabi, ada yang tidak ditekankan tapi dia sunnah. Yang ditekankan oleh Nabi yaitu ada dua riwayat. Ada riwayat yang mengatakan 10 rakaat, ada yang mengatakan riwayat yang menyebutkan 12 rakaat. Apa itu? Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhumah, dari sahabat Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau berkata, hafiztu, aku hafal min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku hafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin, 10 rakaat. Apa itu? Rak'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum salat zuhur. Wa rak'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah salat zuhur. Kemudian wa rak'ataini ba'dal maghribi fi baitihi, dan 2 rakaat sesudah salat maghrib yang Nabi kerjakan fi baitihi, di rumahnya. Wa rak'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat sesudah salat isya fi baitihi, di rumah beliau. Wa rak'ataini qabla salat subuh, dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Inilah 10 rakaat yang kita jaga. Riwayat yang lain mengatakan 12 rakaat. Kata Nabi, man thabara ala nifai asyrata rak'atan min sunnah. Siapa, kata Nabi, yang menjaga dalam mengerjakan salat sunnah thintai asyrata rak'atan, 12 rakaat, maka apa yang terjadi? Banallah, Allah akan membangunkan untuknya baitan fil jannah. Allah akan membangunkan untuknya rumah atau istana di surga. 12 rakaat saja. Yang mana itu? Arba'a raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudah salat zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat sesudah salat maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat sesudah salat isya. Wa raka'ataini qabla al-fajr, dan 2 rakaat sebelum salat fajar, salat subuh. Bahkan salat subuh sendiri, salat sunnah fajar, Nabi katakan salat fajar itu, salat al-fajr khairun minad dunya wa ma fiha. Khair itu artinya lebih baik. Minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Begini saja, apa ada yang di dunia? Di dunia ada istana, ada mobil mewah, ada motor, pokoknya yang termahal ada, mulai dari pesawat, roket, segala macam yang kita idam-idamkan. Ada kapal pesiar lah, kapal apalah, semua ada. Tapi kata Nabi, salat sunnah fajr itu khairun, lebih baik minad dunya wa ma fiha, dari semua bumi ini, sedunia dan seluruh isinya. Dan apa yang ada dalam bumi ini, dari kandungannya sampai ke inti bumi, itu lebih baik daripada salat fajr ini. Perbandingannya, bagaimana dengan menjaga 12 rakaat ini? Langsung Allah janjikan melalui lisan nabinya, banallah, Allah akan bangunkan baitan fil jannah, rumah di surga. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Bahkan kata Nabi, ma min abdin muslimin, tidaklah seorang hamba yang muslim yusalli lillah, dia salat tujuannya lillah, karena Allah, ikhlas, tidak ada tujuan lain, bukan pamer, bukan riya, bukan karena dipaksa sama orang untuk salat. Dia salat ikhlas karena Allah. Kulla yaumin 12 rak'atan tatawwu, dia mengerjakan salat sunnah tambahan 12 rakaat ghaira faridah, di luar salat wajib. Artinya salat wajibnya dia amalkan 5 waktu,
kemudian dia tambah lagi 12 rakaat, illa kecuali Allah banallah lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan istana di surga untuknya. Bahkan yang menarik, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi. Apa kata beliau? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bahasa mudahnya suami saya, karena beliau adalah istrinya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, suami saya, kana la yada'u arba'a qabla zuhri wa rak'ataini qabla al-ghada. Nabi itu tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini Nabi, surganya jelas, dijamin masuk surga tanpa hisab. Yang kita cita-cita mau sesurga dengan Nabi, tapi Nabi menjaga salat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Lalu bagaimana dengan kita? Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Man hafaza, siapa yang menjaga 4 rakaatin, 4 rakaat qabla zuhri, 4 rakaat sebelum salat zuhur, wa arba'a ba'daha, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat sesudah salat zuhur, apa jaminannya? Haramallahu 'alan nar, Allah akan haramkan dia masuk neraka. Bayangkan, diharamkan masuk neraka, artinya dia wajib masuk mana? Dia wajib masuk surga. Amalannya cuma menjaga 4 rakaat sebelum salat zuhur dan 4 rakaat sesudah salat zuhur. Itu salat yang muakkad. Ada salat yang ghairu muakkad, sunnah tapi tidak ditekankan. Yang mana itu? Yaitu yang tidak saya sebutkan tadi, yaitu misalnya 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, dan 2 rakaat sebelum isya. Kata Nabi, baina kulli adzanaini salatun, antara 2 azan, maksudnya azan dan iqamah, itu ada salat. Nabi ulangi 3 kali, liman sya, bagi siapa yang mau. Tapi apakah karena ini tidak ditekankan lantas kita tidak mengamalkannya? Tunggu dulu. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Nah, Allah itu merahmati. Ingat, kita masuk surga itu bukan karena amalan kita. Kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Sebagus apapun ibadah kita, kalau tidak mendapatkan rahmat Allah, kita tidak akan bisa masuk surga. Maka kita beribadah ini tujuannya satu, semata-mata ingin mendapatkan rahmat Allah. Kita puasa karena mengharap rahmat Allah. Kita bertanggung jawab menafkahi anak dan istri semata-mata karena mengharap rahmat Allah. Maka kata Nabi, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah, semoga Allah merahmati seorang yang mengerjakan salat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Jadi Allah semoga merahmati, kata Nabi. Allah mendoakan orang yang melaksanakan salat sunnah sebelum asar. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dan sebagai penutup ada kisah, yaitu Ummu Habibah. Siapa itu Ummu Habibah? Ummu Habibah itu istrinya Nabi. Jadi selain Aisyah, ada istri Nabi bernama Ummu Habibah. Ketika Rasulullah bersabda, man sallat 12 rak'atan fi yawmin wa lailatin buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang kerjakan salat sunnah rawatib sehari semalam 12 rakaat, maka dia akan dibangunkan istana atau rumah di surga. Apa kata Ummu Habibah? Sejak aku mendengar itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat. Bayangkan, istri Nabi yang sudah jelas di dunia hidupnya bersama Nabi, dan ketika nanti meninggal dibangkitkan oleh Allah, surganya bersama Nabi. Beliau mengatakan, setelah saya mendengar itu dari Nabi, saya tidak pernah meninggalkan salat sunnah 12 rakaat. Apalagi kita yang surganya belum jelas di mana, yang semoga Allah juga bisa
membuatkan kita satu rumah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin amma ba'd. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebaik-baik salat itu bukan di masjid. Sebaik-baik salat itu di rumah. Sebaik-baik salat itu di rumah, bukan di masjid, kecuali salat yang wajib, salat yang 5 waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi? Sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Hei manusia, salatlah kalian di rumah-rumah kalian. Perbanyaklah salat di rumah kalian. Fa inna afdhalus salat salatul mar'i fi baitihi illa maktubah. Karena sebaik-baik salat itu di rumah, kecuali yang salat wajib. Maka ketika kita sudah selesai pulang dari masjid, salat sunnahlah di rumah, salat ba'diyah. Begitu juga kalau rumah kita dekat dari masjid, sebelum ke masjid salat sunnah dulu, salat qabliyahnya 2 rakaat, 4 rakaat baru melaksanakan salat wajib di masjid. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Idza qada ahadukum salatu fi masjid, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi." Kalau di antara kalian sudah melakukan salatnya di masjid, maka jadikanlah untuk rumahnya bagian dari salat. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khairan. Karena Allah menjadikan kebaikan di rumahnya dari salatnya. Apa intinya? Intinya jangan sampai rumah kita itu seperti kuburan. Kata Nabi, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kita seperti kuburan yang tidak pernah ditempati ibadah. Makanya dalam suatu riwayat Nabi katakan, nawwiru buyutakum litilawatil Quran. Kalau kamu mau sinari rumahmu, sinarilah dengan membaca Al-Quran. Begitu juga Umar bin Khattab, apa kata beliau? Salatul mar'i fi baitihi nuran. Salat seseorang di rumahnya itu nuran, cahaya. Fanawwiru buyutakum, maka cahayailah rumahmu. Jangan sampai rumah kita dihuni oleh hantu saja karena tidak pernah dibacakan Al-Quran, tidak pernah ditempati salat. Tempati salat kita rumah ada salat duha, salat tahajud, salat qabliyah, salat ba'diyah. Ketika datang salat wajib sudah azan, maka kembali ke masjid. Setelah melakukan salat wajib di masjid, kembali ke rumah lagi salat sunnah. Karena itulah sebaik-baik salat, yaitu di rumah, illal maktubah, kecuali salat yang wajib. Marilah kita berdoa semoga Allah memberikan kita juga rumah istana di surga nanti. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbi ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka antas samiul qareeb mujibu da'wat wa ya qadil hajat. Ya Allah, wafatkan kami kelak dalam keadaan beriman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan istiqamah beribadah, dalam keadaan tersenyum, dalam keadaan taubatan nasuha, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, wafatkan kami syahid, wafatkan kami sebagai orang mujahid, dan ya Allah tolong siapkan kami yaitu rumah kelak di surga nanti. Ya Allah, maka bantu kami ketika malaikat maut datang menjemput kami. Tolong tuntun lisan kami, tolong tuntun lidah kami untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قيم الصلاة.